Saya menjamin keikutsertaan Israel tidak ada kaitannya dengan konsistensi posisi politik luar negeri kita terhadap Palestina. Karena dukungan kita kepada Palestina selalu kokoh dan kuat. Dan dalam urusan Piala Dunia U20 ini, kita sependapat dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia bahwa FIFA memiliki aturan yang harus ditaati anggotanya. Jadi, jangan mencampur adukkan urusan olahraga dan urusan politik. Saat ini, FIFA juga telah mengetahui adanya penolakan-penolakan terhadap keikutsertaan timnas Israel di Piala Dunia U20. Tapi kita, baik pemerintah maupun PSSI, masih terus berusaha agar ada solusi terbaik. Untuk itu, saya telah mengutus Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir, untuk bertemu dengan tim FIFA untuk mencari penyelesaian yang terbaik, mencari solusi yang terbaik. Kabar duka kembali menyelimuti sepak bola Indonesia. Pasalnya FIFA resmi mencopot status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U2023. Keputusan tersebut diambil setelah Presiden FIFA, Gianni Infantino, bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. FIFA pun menyatakan posisi Indonesia sebagai tuan rumah akan segera digantikan oleh negara penggantinya. Tak hanya itu, FIFA juga mengungkapkan bahwa PSSI dapat dijatuhi sanksi menyusul keputusan tersebut. Pencopotan status tuan rumah ini diambil tepat ketika gelombang penolakan timnas Israel dalam Piala Dunia U20 2023 terus bergulir. Namun ironisnya, penolakan ini justru juga datang dari sejumlah pejabat di negeri ini. Lalu siapa saja pejabat publik yang menolak timnas Israel di Piala Dunia U20 2023? Berikut daftarnya. Yang pertama ada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Ganjar diketahui menolak timnas Israel berlaga di Piala Dunia U20 2023 Indonesia sebagai wujud komitmen bersama dalam upaya kemerdekaan Palestina sesuai dengan amanat Presiden Soekarno. Gubernur Bali Iwayan Koster juga turut menolak partisipasi timnas Israel dalam Piala Dunia U20 2023 ini. Bahkan dirinya sampai mengirimkan surat kepada Menpora untuk melarang timnas Israel bermain di Bali. Partai politik turut memanasi gelombang penolakan ini. Salah satunya yakni PDIP yang juga menjadi parpol Ganjar dan Wayan Koster. Ketua DPP PDIP Hamka H menganggap wajar jika masih ada warga Indonesia yang menolak Israel berlaga di dunia atau Piala Dunia U20 Indonesia. Sebab menurutnya penolakan tersebut sama dengan prinsip Bung Karno yang tak mau mengakui Israel sebagai negara. PKS juga turut menolak timnas Israel. Menurut anggota Komisi 3 DPR fraksi PKS Nasir Jamil, penolakan ini bukanlah persoalan agama, melainkan penjajahan. Apalagi Indonesia tak pernah menerima penjajahan di muka bumi ini. Wakil Ketua Umum PAN Yondri Susanto juga menyatakan tidak setuju jika timnas Israel ikut berlaga dalam Piala Dunia U20 2023. Bahkan ia memuji sikap penolakan masyarakat Indonesia terhadap timnas Israel. MUI juga turut menolak timnas Israel. Bahkan MUI menyampaikan usulan agar timnas Israel bertanding di Singapura dan mempertahankan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Tak hanya dari pihak politikus saja, namun gerakan boikot investasi dan sanksi atau BDS Indonesia juga menolak kedatangan timnas Israel. Mereka beralasan jika timnas Israel benar-benar ikut berlaga dalam Piala Dunia U20 2023, justru akan menjadi bentuk kemunduran komitmen Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Penolakan juga datang dari organisasi Medical Emergency Resource Committee atau MERSI. Mereka menilai bahwa langkah penolakan Israel adalah langkah tepat
bagi Indonesia sebagai sahabat Palestina. Untuk menunjukkan dukungan kepadanya, Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI, Haris pertama turut menolak kehadiran timnas Israel berlaga di Indonesia. Dan yang terakhir, ada persaudaraan alumni 212 yang juga menolak dinas Israel ikut dalam Piala Dunia U20 2023. Bahkan mereka menegaskan bila mereka tidak ingin jika timnas Israel menginjakkan kaki di Indonesia. Bagaimana pendapat Anda tentang berita ini? Silakan komen di kolom komentar.